kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di bulan berkah bisa berjumpa lagi dengan sosok hebat nih di dunia relawan. Jumpa lagi bersama saya MC Pimen dalam acara Bergo Belajar Kepo.
Jadi di mana-mana sekarang bukan nama asli yang dipanggilnya. Iya. Nama panggilan. Nama asli cuma ada tambahan. Jadi Firman. Firman. Asli Sunda. Ya, jadi sekarang jadi banyak yang tahu nih nanti YouTube nih. Oh, nama Kang Firman itu sebenarnya Irman. Nah, itu. Jadi bongkar. Di sini bongkar-bongkaran nama asli, Bang. Nama aslinya siapa? Jadi di sini kebongkar aja. Nggak ada dusta di antara kita, Bang. Iya. Asli mana, Bang? Asli Bogor. Bogornya? Cinangneng. Cinangneng. Nah, sebenarnya saya lahir di daerah sini, daerah Ciherang, Dramaga sini lahir. Dramaga mah deket atau Bang? Saya si Omas. Ya, kelahiran saya di Kampung Seru sini. Ciherang. Tetanggaan kita ya, nggak nyangka ya. Kirain orang luar. Bukan, saya Orang asli. asli orang Sunda. Cuman memang kebanyakan orang manggil saya kayak orang luar. Kayak orang India atau orang Apa? Sarulkan. Sarulkan, Bang. Mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Iya. Selewatan mirip banget. Terus kenapa bisa, Bang, terjun di dunia relawan ini, ambulan? Ya. Terusnya ambulan. Sebenarnya saya terjun di dunia ambulan atau di dunia sosial itu memang karena memang terdorong hati ini, tergerak hati ini untuk menjadi supir ambulan, driver ambulan. Yang pertama adalah kurangnya kesadaran masyarakat di ambulan ini kadang-kadang yang membuat kalau kita lagi bawa pasien memang tidak. Kenapa, Bang, lebih memilih terjun ke dunia relawan dibanding kerja? Ya, sebenarnya memang saya bergerak di relawan atau di sosial, khususnya di ambulan. Saya sebagai driver ambulan awalnya tergerak karena memang kita paham dan tahu sendirilah akses jalannya Kabupaten Bogor atau di Bogor ini tahu sendiri macetnya luar biasa. Parah. Apalagi 1 minggu ya. Pertama itu. Merah. Yang kedua sekarang ini beda karena apa ya? Banyak orang tuh mencari untuk materi. Ya. Jadi di lingkungan tuh terkadang nggak semua sih sebenarnya. Ada kalau kita namanya orang berduka berkaitan dengan orang meninggal, akses jalan yang sangat jauh ke pemakaman, ya kan? Sekarang minim orang yang mau ikut gotong ya kan? Karena aksesnya jauh, makanya tergerak gimana pakai ambulan daripada jenazah dibawa dengan mobil losbak kehujanan, kesian ya kan? Betul, memang itu jenazah, dia tidak komplain, Bang. Betul. Jenazah nggak bakalan ada yang komplain. Kalau komplain pada kabur, Bang. Cak kehujanan gitu ada kepanasan ya. Iya. Karena memang seperti itu, makanya saya bilang yang pertama adalah bagi saya adalah bagaimana saya bisa bermanfaat buat lingkungan saya sendiri, masyarakat di lingkungan sekitar rumah saya sendiri. Yang pertama itu. Yang kedua, saya bisa banyak bantu orang, silaturahmi dengan orang, untuk membantu orang, tidak membantu dengan secara termin, ya minimal tenaga saya sebagai supir ambulan, saya antarkan si pasien itu tepat ke rumah sakit yang dituju. Seperti itu. Karena banyak kejadian di ambulan itu, contohnya kurangnya sadar atau masyarakat kurangnya sadar dengan ambulan. Terkadang kita, ini dukanya supir ambulan, terlambat sekian menit aja tidak ada jadi batal. Saya sempat ngalamin itu sendiri. Saya bawa ambulan, akses jalannya memang agak jauh ke kota dari kampung, jalannya jelek banget. Sedangkan memang pasien ini memang membutuhkan pertolongan secepat mungkin. Nyampe rumah sakit untuk berobatkan tindakan. Alhamdulillah, karena dengan adanya ambulan kan kita bisa bantu meringankan biar cepat sampai rumah sakit. Perjalanan seperti itu. Sempat kejadian pasien gagal meninggal di tengah jalan. Ngalamin. Sampai rumah sakit baru aja nyampe pasien udah tidak ada. Karena tolong. Karena apa? Karena akses jalan ini sangat luar biasa Kabupaten Bogor.
segudang angkot bang, Betul. macetnya luar biasa. Kan terkenal Bogor Waduh, luar biasa. dengan Bang. kota sejuta angkot. Betul, macetnya luar biasa. Sampai-sampai pasien tidak tertolong karena apa? Kemacetan itu betul kita di ambulan, tapi gerak kita agak lambat. Masih Masih terhalang, apalagi dengan banyaknya orang yang tidak paham dengan ambulan, dengan bunyi sirine. Ayo cuek. Padahal orang mau pasien memang butuh pertolongan pertama ya. Ditangani oleh pihak medis seperti itu. Nah, akhirnya tergerak dan dunia ambulan. Kita cerita pengalaman saya di dunia ambulan. Gimana? Waktu itu musibah bencana alam di daerah Sukaraja, bencana bandang waktu itu. Banjir bandang di Sukajaya di daerah Lewiliang. Cigudeg. Oh Cigudeg yang rame itu. Betul. Tahun berapa Sampai ya? satu kampung ya? Betul, beberapa kampung lah ya. Iya. Beberapa kampung yang kena, beberapa desa yang kena imbas. Oh itu beberapa desa yang kena ya? Betul. Saya pernah ngalamin itu. Gimana tuh cerita menariknya sih? Saya nangani waktu itu ada bocah umur 6 tahun. Bocah ini 6 tahun, dia tertimbun longsoran. Akhirnya tangan sebelah kirinya patah. Kita evakuasi dengan ambulan karena akses jalannya waktu itu susah bang ya. Karena apa? Karena longsoran ya. Akhirnya mobil ini nggak bisa masuk Terus ke lokasi. Akhirnya kami dengan tim, dengan beberapa relawan turun dari mobil, kita jalan ke sana. berapa lama? Itu perjalanan kurang lebih 1 jam. Jalan kaki 1 jam. Kita datangi, kasih pertolongan pertama dulu. Setelah dilakukan pertolongan pertama, akhirnya karena kita juga keterbatasan dengan alat medis, akhirnya kita bawa si korban ini ke rumah sakit. Kita gotong, hujan besar kalau kita gotong payung, hujan-hujanan dengan beberapa relawan dari BPPD, dari dinas sosial, dari PSN gitu ya. Campuran waktu itu memang lagi rame-ramenya. Iya, itu 6 tahun saya bawa jalan kaki sampai ke ambulan pun jalan kaki kurang lebih 1 jam. Kita coba bawa evakuasi ke pelayanan medis terdekat adalah Puskesmas Cigudeg. Karena di Puskesmas juga alatnya tidak memadai, akhirnya dirujuk ke RSUD Lewiliang. Akhirnya kita bawa ke RSUD Lewiliang, semampu kita bawa sampai di RSUD Lewiliang, ditanganinlah oleh tenaga medis yang memang ahlinya, dokter seperti itu. Itulah kebahagiaan yang memang saya rasakan, itu bisa membantu orang sampai ke lokasi rumah sakit atau ditangani lah sama medis. Jadi kesenangan kebahagiaan tersendiri ya? Bisa nolong orang ya? Betul. Masya Allah, itu anak 6 tahun dalam perjalanan tidak nangis, orang tuanya nangis. Kita pun sebagai supir ambulan tuh terbawa suasana, merasakan terbawa suasana yang sambil nangis. Ya itu bawa mobil tapi suasananya udah lain. Akhirnya kita bergegas bawa mobil, udah kayak apa, yang penting bagaimana caranya udah cepat nyampe lah supaya anak ini tertolong, bantu gitu kan. Tapi alhamdulillah bang, sampai sekarang udah berapa tahun anaknya juga udah sehat alhamdulillah normal lagi. Nah itu kebahagiaan yang memang sebagai supir ambulan yang kita rasakan. Kesenangan batin tersendiri ya? Tanpa pamrih, tanpa dibayar, tanpa uang, tanpa itu nggak ada itu. Dalam artian kita kan memang membantu ya sosial bencana alam kan seperti itu. Tapi kesenangan itu bukan kesenangan hanya materi yang kita dapat, tapi kesenangan batin ini yang bisa dibeli ya. Yang itu susahnya itu. Memang awal mula sebelum masuk dunia ambulan kerja atau gimana? Saya dulu sempat merantau ke daerah Kalimantan. Kerja apa tuh? Saya dulu sebenarnya kalau dibilang basic saya itu bukan di supir, saya di IT sebenarnya. Anak IT. Orang IT, buset. Jadi turun jadi supir ambulan. Terus gimana? Akhirnya memang waktu itu saya merantau di Kalimantan, pulang ke Bogor. Akhirnya saya bergerak di bidang sosial, saya bantu masyarakat di sekitaran lingkungan saya dulu awalnya. Bagaimana penanganan banyak masyarakat yang memang membutuh bantuan.
banyak masyarakat di perkampungan sana yang notabene memang akses ke rumah sakit agak jauh, sulit. Yang pertama, yang kedua jauh jaraknya. Nah, bukan berarti mereka tidak mau berobat sebenarnya. Mereka pengen berobat, tapi terkendala dengan akses akomodasi. Yang kedua adalah biaya. Bagaimana sekarang di kesehatan ini dalam artian nggak ada yang gratis Bang, ke rumah sakit. Cuman memang pemerintah itu sudah menjamin setiap warganya yang memang notabene yang tidak mampu. Cuman kan masyarakat cara alurnya ini yang susah, yang nggak ngerti dan nggak paham. Alur yang seperti apa nih yang? Jadi gimana tuh akses kesehatan yang dijamin itu harus seperti apa sih sebenarnya? Sebenarnya kan ini pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat sebenarnya sudah menjamin masyarakatnya yang nggak mampu. Dalam artian ada yang namanya jaminan sosial kesehatan melalui BPJS. Nah, BPJS juga kan ada yang BPJS yang gratis, bukan gratis sebenarnya, yang dibayarkan tiap bulannya oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang disebutnya BPJS, APBD adalah BPJS yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah. Sebenarnya seperti itu. Jadi masyarakat nggak usah bayar. Nggak usah bayar BPJS. Ada BPJS dari BPJS yang dibayarkan oleh BPJS daerah, APBD melalui APBD daerah dan dari pusat. Cara dapat ini gimana? Nah itu seharusnya memang dari masyarakat ini laporan ke RT-nya, kalau dia tidak mampu laporan ke desa. Nanti desa yang mengajukan permohonan bahwa masyarakat ini tidak mampu dan meminta jaminan kesehatan. Dibuatkanlah BPJS yang gratis. Dulu saya sering bantu masyarakat seperti itu, dalam artian bagaimana caranya masyarakat ini bisa telayani dengan kesehatannya, berhubung memang mereka juga terkendala di ekonomi. Bukan berarti mereka tidak mau berobat, tetapi mereka memikirkan bagaimana biayanya seperti itu, bingung. Padahal pemerintah daerah udah menjamin kesehatan itu melalui Jamkesda, BPJS daerah, Jamkesmas, Jampersal untuk persalinan seperti itu. Nah, cuman memang ketidaktahuan masyarakat ini untuk mengajukan seperti itu. Prosesnya yang belum paham bagaimana caranya. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi laporan ke RT RW, nanti RT RW langsung ke desa baru ke kecamatan. Nah, di situ baru ke dinas sosial. Nah, habis dari situ baru bisa ya dapatin itu. Disesuaikan atau gimana? Nanti memang nanti pihak desa yang membuatkan seperti itu. Jadi tinggal terima aja. Nanti pihak desa yang membuatkan jaminan seperti itu. Jadi semuanya udah ada ya kejaminan kayak gitu ya. Sebenarnya jaminan kesehatan itu udah ada. Cuman prosesnya aja yang belum masyarakat paham ya. Masyarakat belum semuanya paham. Sebenarnya pemerintah udah memberikan jaminan kepada masyarakat tentang kesehatan itu. Cuman cara mendapatkan jaminan itu kadang-kadang masyarakat belum tahu alurnya seperti apa. Memang persyaratannya apa aja sih sebenarnya? Sebenarnya persyaratannya yang pertama adalah kartu identitas. KTP itu penting Bang, KTP. Emang nggak pernah ada pengalaman tentang masalah KTP? Iya, ada banyak masyarakat di luar sana. Gimana? Di ujung desa itu memang yang notabene akses jalannya bisa dikatakan warga terpencil yang tidak terpantau, terkadang seperti itu. Akhirnya saya waktu itu pernah bergerak sampai belusukan lah, kalau orang sudah bilang belusukan ke kampung-kampung yang memang notabene masyarakat yang memang notabene terpencil, yang akses ke desa tidak jauh ya? Betul seperti itu. Banyak saya tanyakan sih, kenapa Pak nggak punya KTP? Punyanya apa? Cuman kartu pemilihan. Giran dia milih aja dikasih tapi jaminan datanya dia nggak ada. Nggak punya jaminan kesehatan, dia nggak punya, bantuan nggak dapat, tapi dia suruh milih. Sedangkan dia aja belum terdata. Cuman ini doang mempunyai. Kenapa Bapak nggak buat? Yaitu kembali lagi karena ketidaktahuan ini. Berarti perlu sosialisasi ya dari pihak desa, RT RW ya. Betul, tempat-tempat terpencil seperti itu yang memang notabene jauh ada akses dari jalan. Berarti memang masih perlu sosialisasi yang lebih detail ya buat ke masyarakat ya sebenarnya ya. Padahal jaminan udah
udah ada sebenarnya. Udah ada pemerintah udah ngasih memfasilitasi pemerintah untuk masyarakat. Sayang banget ya kalau nggak sampai hal seperti itu nggak tersampaikan ya. Betul, inilah tugasnya relawan untuk menyampaikan itu ke masyarakat. Kalaupun memang masyarakat butuh dibantu, didampingi bagaimana untuk mendapatkan haknya sebagai masyarakat, hak kesehatannya yang pertama itu. Karena kan untuk KTP sendiri sebenarnya itu hak, betul, wajib dan haknya masyarakat untuk mendapatkan KTP itu sebenarnya seperti itu. Dan sekarang gratis tanpa biaya sama sekali untuk pendaftarannya, untuk pembuatannya seperti itu. Cuman memang ya ketidaktahuan masyarakat ini yang membuat ya itu giran sakit aja dia bingung seperti itu. Berarti dulu sampai pernah ngalamin nyupirin mobil siaga dong? Saya dulu pernah nyupirin mobil sosial, ambulan sosial. Dari dinas sosial dulu saya ambulan IPSM namanya. Oke. Itu sistemnya kita memang jemput bola ke tempat-tempat yang memang aksesnya yang susah terjangkau. Kita datangin ke sana, kita tanya-tanya kenapa ibu nggak mau berobat ke rumah sakit seperti ini alasannya. Ya udah kita bantu ibu, bawa ke rumah sakit biar cepat sembuh, kita diobati di sana. Masalah jaminan nanti kita bantu untuk dibuatkan jaminannya seperti itu. Dari situ dapat gaji? Tidak. Pribadi? Tidak ada gaji itu Pak. Duit pribadi berarti yang keluar. Kita real. Terus gimana cara dapat duitnya itu? Itu dia Pak. Ya itulah. Kadang-kadang kan orang bertanya Bang. Betul. Supir ambulan itu dapat duitnya dari mana sebenarnya? Ya itu kalau masalah rezeki ini terkadang kita tidak tahu, Bang ya. Dengan adanya niat kita bantu orang itu belum berarti orang ini bisa bantu kita. Dari mana aja rezekinya datang? Saya bantu abang, belum tentu abang yang ngasih duit ke saya, tapi ada rezeki dari mana? Tapi jalannya dari mana aja? Dari mana aja, alhamdulillah rezeki ada aja. Jadi nolong tuh benar-benar pure nolong, nggak minta imbalan? Tidak, waktu itu memang waktu zaman kita di sosial tuh kita tidak ada beliau membantu masyarakat yang memang notabene membutuhkan bantuan kita. Kita bawa ke rumah sakit, kita fasilitasi untuk jaminannya, kita buatkan segala macamnya. Setelah sehat sembuh pun kita jemput antar lagi pulang. Sampai segitunya ya? Iya, betul Bang. Jadi rezeki mah datangnya nggak dari orang itu ya, jadi dari mana aja? Dari mana aja datangnya. Terus sampai bisa punya ambulan? Nah ini ceritanya. Kita kupas ini. Saya sebenarnya kan hampir 2 tahun saya ikut di ambulan. Itu ambulan sosial, ambulan dari partai, ambulan dari masjid atau desa. Dan akhirnya saya terpikir bagaimana kalau misalnya saya punya ambulan sendiri, punya unit sendiri, lebih apa ya, bilangnya lebih bebas, lebih bisa bantu orang tuh benar-benar maksimal ya. Betul, seperti itu. Terus akhirnya saya korbankan saya punya kendaraan motor R15 saya buat DP ambulan. Berkorban motor demi sosial. Awalnya seperti itu. Tapi terus, kan rezeki nggak ada yang tahu. Sekarang kan alhamdulillah Bang, dari sosial tuh sekarang saya malah punya CP sendiri dan ambulan saya lebih dari 1. Sekarang berapa? 6 Bang. 6. Dalam jangka tahun berapa tahun? Dalam jangka 2 tahun ya. 2 tahun. Berkah ya berarti ya. Yang penting pada dasarnya awalnya niat dari hati benar-benar tulus ya. Tulus bantu masyarakat. Karena rezeki dari mana aja. Betul. Dari yang cuma supir ambulan sekarang jadi pemilik ambulan. Pemilik ambulan sampai punya 1 nambah sekarang 6. Rencana mau nambah lagi nggak? Insya Allah. Karena sekarang alhamdulillah saya udah kerjasama dengan beberapa instansi, salah satunya dengan rumah sakit di Bogor, Kota Bogor. Ada beberapa rumah sakit yang kerjasama menggunakan jasa ambulan saya di kota kabupaten kota ya? Kabupaten dan Kota Bogor. Alhamdulillah itu rezeki yang tidak terduga. Awalnya saya bantu masyarakat sosial, saya punya ambulan sendiri, akhirnya ikut kerjasama dengan beberapa rumah sakit. Itulah rezeki datang dari mana nggak tahu kita.
Alhamdulillah sampai sekarang punya 6. Iya. Alhamdulillah berkah berarti Bang ya. Amin, amin. Berarti dari ketulusan hati yang diterima masyarakat banyak yang doain. Betul. Sekarang sampai punya 6. Karyawannya banyak dong sekarang. Ada berapa? Karyawan saya ada berapa ini? Ada lebih dari 10. 11. Sistem gaji itu gimana? Kalau untuk sistemnya kita karena memang di ambulan saya ini kan ada ambulan yang memang menangani konvensional dalam artian yang komersil dalam artian berbayar untuk kerjasama dengan beberapa rumah sakit itu memang nanti ada karyawan yang kita gaji bulanan. Tetapi ada beberapa ambulan yang memang ditugaskan untuk sosial dalam artian supir-supirnya pun ini sekedarnya ala kadar. Kalau sampai ada yang nggak ngasih gimana? Kalau yang nggak ngasih, saya ngasih supirnya. Keluar pribadi? Iya. Keluar pribadi. Ikhlas tuh Bang. Ikhlas. Jadi kan masalahnya gini Bang, kalau masyarakat di kampung-kampung kan ini kalau dengan ambulan kan maaf ya. Kalau dari pihak rumah sakit pasti kan nominalnya nggak sedikit lah. Ada nominalnya yang harus dikeluarkan dikeluarkan cukup lumayan juga kan. Apalagi kan kondisi gitu. dengan kondisi berduka, orang kan kadang gue udah pakai mobil pribadi aja, pakai mobil bak aja jemputnya sampai kayak gitu kan. Ada yang sampai udah daripada sewa ambulan saya lebih baik sewa angkot. Menurut Abang itu gimana? Jadi memang ada beberapa masyarakat yang memang butuh dibantu dan memang lahirnya saya juga dari sosial, kita bantu sukarela. Sukarela kita bantu, tidak ikhlas, tidak nominalkan uang, itu sukarela. Berapa aja dikasihnya. Kadang yang ngasih itu kepala desanya. Oke, bukan dari pasiennya. Lah bukan. Kepala desa yang ngasih. Kalau memang kepala desanya mengetahui, pasti mau kepala desa yang ngasih gitu. Cuman memang tidak ada nominal biaya yang dibebankan. Dalam artian tidak harga. Enggak ada dipatok. Enggak ada tarik. Kecuali memang. Jadi masyarakat kalau mau butuh bantuan, silakan. Nanti ya sukarela aja berapa aja dikasih. Enggak ada nominal tertentunya. Ya, tidak ditarik. Seperti itu. Kecuali kalau memang ambulan yang memang kerjasama dengan rumah sakit itu beda lagi. Itu udah ada kontraknya. Ada kontraknya, ada tarifnya yang ditentukan oleh. Oke, bukan dari abangnya berarti. Ya, dari itu kita kerjasama dengan rumah sakit biar ditentukan. Jadi masyarakat kalau butuh ambulan gratis masih bisa. Masih kita bantu lah. Kita bantu semaksimal kita. Semaksimal kita. Yang penting kita ada armada yang memang kosong, masyarakat butuh, drivernya juga udah siap, kita berangkatkan. Ya maaf kita misalkan kan, Mas saya nggak ada biaya sama sekali nih, bingung buat, tapi butuh ambulan buat ke rumah sakit. Insya Allah kita bantu, kita memfasilitasi. Ikhlas ya Bang, ridho demi sosial. Karena punya kebahagiaan batin tersendiri ya. Betul. Terus kondisi dari mana aja datangnya. Allah yang udah ngatur ya. Ya betul. Amin. Berkah lah Bang. Amin. Kalau udah niatnya dari hati kan insya Allah aja rezeki dari mana ngalir. Aduh, luar biasa nih hatinya si Abang ya. Dari memang susah ya kalau udah jiwanya sosial ya. Betul. Udah ikhlas aja, ridho ya jalaninnya ya. Betul. Terus selama pandemi apa yang dirasakan? Nah ini pandemi ini ya kita ini waktu pas pandemi pertama, kedua, ketiga sampai sekarang masih ada pandemi juga ya. Tapi nggak terlalu yang seperti pertama, kedua. Itu sampai nonstop Nonstopnya untuk melayani orang-orang yang memang butuh bantuan dalam artian untuk armada ambulan. Emang situasi pandemi kemarin armada itu seperti apa sih kondisinya, kredit atau gimana? Waktu itu kondisinya memang waktu pandemi itu ambulan nggak terlalu ambulannya nggak bisa mengcover semua masyarakat dalam artian luar biasa rame itu. Masih kekurangan ambulan, orang membutuhkan ambulan itu banyak, makanya orang banyak isolasi mandiri seperti itu. Karena sebenarnya kan untuk Kabupaten Bogor sendiri setiap desa sekarang udah punya ambulan, ditambah lagi ambulan partai. Tapi pas waktunya pandemi itu masih kurang. Sampai kewalahan Bang. Masih kewalahan. Satu hari bisa ngangkut berapa itu Bang? Kita satu hari bisa
3 sampai 4 pasien satu mobil. Pasien. Terus yang meninggal juga luar biasa itu Bang. Maksudnya yang meninggal juga waktu itu pas gelombang kedua itu yang paling banyak itu. Paling banyak. Sehari bisa? Saya sehari bisa nyampe 5 sampai 4 jenazah itu penangani. Satu unit itu kadang-kadang ya itu 5 sampai 4 per hari ini. Kalau lagi yang meninggal doang ya? Yang meninggal. Belum yang benar sakit. Pasien. Terus aku sempat menjadi driver atau ini enggak? Saya Driverin sendiri. sempat Bang. Saya sempat Pakai hazmat APD komplit. Apa yang dirasakan? Panas. Pasti kalau udah APD orang bilang panas ya. Gerah. Itu berapa lapis? Haridang orang Bogor mah pasti. Nyebutnya haridang orang Sunda namanya. Kalau untuk APD kita pakai satu APD. Satu APD. Apa yang dirasakan pertama pakai APD? Panas. Haridang. Katanya kan kalau udah pakai APD nggak bisa dilepas. Gak jadi makanya ditunda dulu. Nggak bilang Mas, bentar makan dulu gitu. Kagak. Karena keselamatan pasien yang kita tahu. Sampai segitunya. Terus Terus istirahatnya kapan? Kan 24 jam. istirahatnya kalau ada waktu aja Bang. Karena anak tidur di mobil udah sering kita. Hampir setiap driver. Hampir setiap driver ambulan tuh tidur di mobil, tidur di rumah sakit. Tapi di dalam mobil ambulan nggak tidur. Dengan pakaian yang komplit. Kalau pas tergantung, kalau memang pasien itu masih dalam tahap pemeriksaan rumah sakit, belum dinyatakan untuk dirawat, kita tungguin ya, kita pakai APD dulu. Nggak dilepas? Belum dilepas, takutnya dirujuk lagi. Kecuali udah dinyatakan oke, ini pasien dirawat di sini, baru kita lepas. Jadi kalau misalkan nunggu 3-4 jam tetap dipakai? Pakai panas ya. Enggak, buset itu. Keringatnya macam apa itu, Pak? Iya, panas. Luar biasa. Basah semua dong. Bahasa kuyup. Bahasa kuyup Bang, bukan bahasa lagi, bahasa kuyup kayak orang mandi, padahal belum mandi. Udah disepa ya. Sampai segitunya. Pandemi, ya mudah-mudahan pandemi udah cepat selesai. Amin, dan mudah-mudahan hilang deh Bang. Iya. Udah mulai normal lagi sih sekarang. Kembali. Terus yang pengalaman yang paling nggak bisa dilupain selama bawa pasien ada nggak? Kalau ya suka duka di ambulan sebenarnya harus kebahagiaannya itu bisa bantu orang sampai terselamatkan. Itu suka kebahagiaan yang memang tidak bisa terukur. Bisa dibeli dengan uang ya. Terkadang kita memang terbawa suasana dalam ambulan, apalagi yang memang kita gagal. Kita udah semaksimal mungkin bawa kendaraan ke tempat yang kita tuju, rumah sakit yang kita tuju, ternyata Allah berkehendak lain. Itu suasananya udah beda.
kerasa ke kitanya, keluarga di belakangan sampai wah kita bawa mobil kayak apa, tahu bawa mobil ternyata Allah berkehendak lain, kita pasang jenazah kita sangat membantu Bang sebenarnya. Kalau di kondisi macet memang sangat terbantu. Cuman memang menurut undang-undang memang tidak diperbolehkan. Tetapi di segi kemanusiaannya itu sangat membantu kita. Luar biasa ya. Supir ambulan. Jadi apalagi kalau kondisi macet parah, itu terbantu banget. Memang benar orang sipil dilarang untuk membantu ambulan seperti itu. Tapi dengan adanya mereka kita terbantu. Sebenarnya terbantu banget. Menurut itu abang percaya sih kalau ada COVID itu? COVID ya percaya nggak percaya emang ada. Kita merasakan juga sih sebenarnya. Karena abang yang terjun langsung nanganin orang-orang seperti itu kan? Percaya nggak percaya, orang yang nggak percaya itu yang tidak merasakan. Ya pasti orang yang belum merasakan pasti nggak percaya adanya COVID. Tapi kalau kita kan terjun langsung, bagaimana orang ibaratnya orang biasa tadinya segar, sesak napas, susahnya oksigen segala macam. Dan kami terkadang supir ambulan mengalami seperti itu. Tapi ini alhamdulillah beri kesehatan. Terus yang abang rasakan pas lihat pasien dengan kondisi kritis seperti itu apa ya? Luar biasa Bang, itu pengalaman saya sendiri sih itu gimana ya, kalau lihat kita bawa pasien dari perjalanan kondisinya kritis, apalagi waktu pas adanya pandemi ini hampir semua rumah sakit penuh. Itu luar biasa. Rumah sakit di kota ataupun kabupaten tuh
penuh. Wah, kita bagaimana caranya? Ya, kita berusaha semaksimal mungkin. Terkadang rumah sakit ini kenapa main dibawa ke sini? Ya kita mau gimana, saya bilang. Sekarang dia kondisi lagi sesak, butuh bantuan. Kita udah oksigen berjalan segala macam, ternyata rumah sakit yang kita ini penuh. Sampai tahu sendiri waktu zaman pandemi kemarin gelombang 2 sampai rumah sakit IGD penuh semua, sampai di trotoar atau itu banyak kadang-kadang pasien semua yang kena COVID itu apa namanya yang dipakai tenda-tenda gitu, tenda bantuan itu karena saking penuhnya IGD nggak ketampung. Ya itulah seperti itulah. Atau gimana? Iya, sebenarnya kan kita nggak boleh membicarakan ini. Enggak, ini mau sharing aja. Karena saya pernah ngalamin sendiri bahwa jadi kayak mobil saya ini terbang apa gimana ini cepat nyampe nggak kerasa setiap lampu merah itu hijau terus. Kalau secara logika kebenaran kali, tapi kok semua lampu merah hijau setiap kita lewatin bisa gitu kalau tetapi ada juga yang tersendat setiap lewat beberapa meter ada aja yang nyebrangnya ya, entah binatang atau apa, kucing atau apa, nyebrang lagi berhenti lagi jalan-jalan ada yang kayak gitu. Merinding banget. Itulah pengalaman ada seperti itu. Contohnya saya bawa jenazah ke daerah Banten dari Bogor ke Banten. Sepanjang perjalanan itu berapa kali saya di stop sama kucing. Diam di tengah jalan. Iya, nyebrang dia. Nyebrang. Setiap kita lewat nyebrang lagi.
Padahal itu jalan kosong. Jalan kosong, malam-malam lagi. Bawanya sendirian. Bawa sendirian, tapi kalau berangkat tuh sama keluarga. Sama keluarga. Bisa sampai gitu ya? Pernah pengalaman. Pernah sampai atau kesasar itu gimana? Kalau untuk kesasar saya belum. Kesasar sih pernah kesasar, tapi itu gara-gara map. Oh. Jalan ya, tanya map, salah jalan. Salah jalan. Pernah kayak gitu bang. Oke, Itu, oke. tapi kadang-kadang lancar kayak mobil terbang. Oke. Nikmat aja ya bawa mobil. Ini kok bawa mobil nggak ada macet-macetnya, dalam artian mana siang kan tahu sendiri macetnya kayak gimana. masyarakat umum sama rekan-rekan sesama relawan Ya. sarannya? Sebenarnya untuk masyarakat kalau bunyi ambulan, sirine ambulan, ya mau nggak mau harus ke pinggir lah. Dalam artian kita ini membantu menyelamatkan nyawa seseorang. Dalam artian terkadang memang ada beberapa ambulan yang agak sedikit nakal, dalam artian dalam kondisi kosong dia jalan membunyikan sirine segala macam yang Bukan oknum ya? oknum, jadi membuat masyarakat tidak percaya seperti itu.
Tapi menurut saya mau itu ada isinya atau kosongnya, cobalah dikasih jalan seperti itu, karena kemungkinan mereka menyelamatkan seseorang seperti itu. Nggak mungkin dong kalau sekarang setiap ada ambulan harus di stop dulu, ini benar nggak ada isinya kan, nggak mungkin. Nah dalam artian bisa kepotong beberapa menit atau detik pun jadi masalah dalam arti seperti itu. Ya kan ada juga kan katanya ambulan kosong pun bisa jemput pasien atau betul, apakah mereka memang mau jemput, ada kecelakaan lalu lintas, ada, jadi jangan salah paham jangan dulu. salah paham dulu. Ambulan kosong belum berarti dia kosong beneran, atau dia mau jemput yang memang sifatnya urgent, atau ada kecelakaan lalu lintas atau ini, jadi diupayakan untuk berpikiran selalu positif. Bunyi sirine, cobalah untuk meminggir. Mau ada isinya ya positif, udah mereka mau jemput atau apa. Suatu saat nanti ngalamin sendiri bagaimana kondisi darurat di dalam ambulan. Jadi harus diposisikan gimana masyarakat itu lagi di kondisi di dalam ambulan. Iya seperti itu, berpikiran seperti itu. Cobalah, tidak ada salahnya kita minggir sebentar. Nggak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Mau itu ambulan kosong atau ada isinya, kita nggak perlu cari tahu itu ada isinya atau enggak. Yang penting kita punya pemikiran positif. Yaudah kita ke pinggir sebentar. Beda ambulan dengan mobil pribadi, beda dengan kendaraan pribadi. Kalau kita memang cepat, bukan berarti kita ugal-ugalan, karena kita menyelamatkan seseorang. Taruhan nyawa. Seperti itu. Saya rasa seperti itu sih. Nah, buat teman-teman dari relawan juga sebenarnya saya sangat terbantu dengan adanya relawan untuk pengawalan ambulan, pendampingan ambulan seperti itu. Memang pada dasarnya dalam kita ini kan di negara kita ini kan memang untuk sipil ini tidak diperbolehkan untuk mengawal ambulan, tetapi tujuan mereka bagus, tujuan mereka mulia untuk membantu dalam artian kemanusiaan, membantu ambulan. Saya sendiri sih sangat terbantu begitu. Cuman kalaupun memang jangan terlalu dipaksakan. Kalau memang bisa dibantu pas posisi yang lagi macet-macetnya aja. Kalau udah setelah lancar silakan. Jadi kalau kondisi macet masyarakat pertigaan lampu merah itu boleh juga. Sangat membantu banget. Sangat membantu banget gitu kan. Jadi memang kita pun supir ambulan dilema bang antara aturan pemerintah dengan kondisi lapangan. Kalau kondisi lapangan dengan adanya relawan kita terbantu, ya kan? Tapi dengan aturan terbentrok tidak dibolehkan. Bukan berarti kita melanggar. Contohnya gini, Chat paham betul teman-teman relawan ambulan yang suka ngawal-ngawal ambulan dalam artian pendampingan ambulan itu membukakan jalan ambulan. Saya paham betul mereka itu tergerak karena kemanusiaan. Cuman kan ini terbentur lagi dari aturan, seperti itu. Nah, karena ada beberapa ambulan, driver ini disalahkan oleh pihak kepolisian untuk meminta pengawalan. Itu disalahkan kita, karena untuk seharusnya memang kita minta pengawalan itu ke kepolisian. Seharusnya, tetapi kan kita jarang kita nemu polisi di Cimpangan untuk minta ngawal ambulan. Pak, awalin ambulan kan jarang. Memang seharusnya ada dan diperbolehkan untuk meminta bantuan kepolisian untuk mengawal ambulan. Sebenarnya itu. Harusnya tapi kan ada fasilitasnya. Iya, tapi kan kata di Bogor ini mana ada Simpangan ada mobil motor BM atau apa untuk pengawalan kan jarang sekali. Makanya tapi sih di Bogor sekarang udah polisi juga udah paham sih karena ada memang pelatihan ya kalau nggak salah ya. ada pelatihan untuk buat cuma kan terbentur dari pada aturan itu bang. Aturan itu yang melarang sipil untuk mengawal. Karena setidaknya ambulan ini sudah diprioritaskan. Tapi kan banyak beberapa masyarakat atau oknum yang tidak paham dengan bunyi-bunyi sirine ambulan. Kan? Jadi pemikirannya selalu negatif. Jangan-jangan kamu kosong. Makanya cobalah sekarang untuk sadar ambulan dalam artian mau kosong mau isi berpikirlah positif. Kasih jalan sebentar. Gak ada salahnya kok. Ya kalau menurut saya tangkap sih ya lebih mereka harus merasakan gimana Kak di kondisi dia lagi kritis di dalam ambulan. Ya seperti itu. Buat masyarakat ya kalau dia tidak merugikan waktu mereka juga cuma sebentar buat melintas. Iya kasih sebentar waktu. Ya. Luar biasa banyak banget kalau yang harus diceritain ini bingung loh. Ngopi dulu bang, ngopi. Nggak bakalan beres sampai subuh ini. Oke bang, lah pokoknya
buat Kang Firman, terima kasih banyak atas Sama-sama waktunya. Bang. Saya juga mohon maaf kalau ada kata-kata yang memang salah Bang ya. Yang baiknya ya silakan diterima, kalau yang jelek-jeleknya jangan diterima. Tapi kayaknya bagus-bagus banget nih kata-katanya, bisa diterima. Mudah-mudahan dipahami. Kalau saya mau cerita, saya dapat istri pun dari ambulan Bang, kalau pengen tahu. Wah, itu momen baru tuh. Itu kayaknya ini season selanjutnya ini. Ya, masih penasaran gue nih, Bang. Season 2 ya. Nanti ya, season 2. Punya istri itu dari ambulan. Jangan dikupas ya, jangan dikupas sekarang. Jangan dikupas sekarang. Ini Bagaimana saya dapat istri di ambulan kok bisa ya? nah, ini season kedua. Nanti kita cari waktu lagi, Bang. Betul, siap. Jadi gerak dari sosial bantu orang tuanya itu istri, ini dapat istri. Nanti ini cerita panjangnya harus gue kumpas nih. Wajib gue kumpas ini. Sampai gimana bisa cepet istri cantik dari ambulan. Wah, itu sesi keren tuh. Dan cerita-cerita menarik tentang ambulan pasti banyak tentang di Kang Firman ini. Mudah-mudahan sukses selalu buat Kang Firman dan tim semuanya, berkah semuanya lancar, sehat-sehat semua. Dan mudah-mudahan kita berdoa semuanya, Kang. Mudah-mudahan COVID Selesai, Bang. selesai, nggak ada lagi, biar kita bisa normal lagi ya, Bang. Amin. Iya. Ya, makasih banyak Kang Iya. Firman. Sama. Atas waktunya, atas jamuannya luar biasa di sini. Aduh, maaf ganggu kita ya. Iya, sama-sama Bang. Saya juga minta maaf kalau ada kata-kata yang salah, yang baik-baik diterima, yang jelek-jelek jangan. Ya, terima kasih buat penonton ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih udah menonton. Gue MC Pimen dan Firman. Ambulan servis. Ya, ambulan servis. Namanya Irman jadi Firman. Ambulan servis. Ya, ambulan servis. Bisa kontaknya kalau ada yang mau kontak di mana? Di 085885163633. Instagram atau media sosial? WA. WA doang. WA. Nggak ada media sosialnya. Kalau media sosial kita punya di mana ya? Ayo, Instagram atau Facebook? Di Twitter ada kalau nggak salah, Oh, di Twitter. Firman Ambulan Service ya. Oke. Instagram ya, Instagram. Oh, Instagram ada tuh Firman Ambulan Service. Jadi kalau yang mau perlu bantuan yang di daerah Bogor bisa tuh dikontak di situ, ada nomor itunya, kontaknya ya. Oke, terima kasih Kang Firman sekali lagi. BMC Pimen. Siap. Terima kasih udah nonton. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lonceng. Jangan lupa aktifkan loncengnya ya.